Assalamualaikum sahabat sehat. Pernahkah Anda membayangkan bahwa bahaya terbesar bagi orang tua kita bukan penyakit jantung, bukan stroke, bahkan bukan kecelakaan lalu lintas, tapi justru ada di kamar mandi rumah kita sendiri? Saya tahu, terdengar aneh. Kamar mandi, tempat kita membersihkan diri, tempat yang kita kunjungi setiap hari. Tapi percayalah, di ruangan itulah ribuan nyawa lansia hilang setiap tahunnya hanya karena satu hal sederhana, terpleset dan jatuh. Beberapa waktu lalu, saya sedang bertugas di IGD. Pagi itu, suasana cukup tenang. Hingga tiba-tiba, pintu IGD terbuka lebar. Petugas medis berlari masuk sambil mendorong berangkar. Di atasnya, seorang nenek berusia 72 tahun. Napasnya berat, wajahnya pucat. Ada darah mengalir dari pelipisnya. "Dok, terpeleset di kamar mandi!" teriak anaknya, panik. Kami langsung bergerak cepat. Pasang infus, cek tekanan darah, siapkan oksigen. Tapi kondisinya kritis. Cedera kepalanya parah. Hanya 15 menit sebelumnya, beliau sedang mandi pagi. Air mengalir, uap hangat memenuhi ruangan. Mungkin beliau merasa sedikit pusing. Lalu kaki tergelincir di lantai yang licin. Dan dalam sekejap, hidupnya berubah. Sahabat sehat, ini bukan kasus pertama yang saya lihat. Bahkan dalam setahun terakhir saja, saya menangani lebih dari 20 kasus serupa. Beberapa selamat, tapi harus menjalani operasi besar. Sebagian lainnya tidak kembali. Yang membuat hati saya teriris adalah semua ini sebenarnya bisa dicegah. Tapi karena kita menganggapnya hanya terpeleset, kita abaikan. Kita lupa bahwa bagi orang tua, jatuh di kamar mandi bisa sama mematikannya seperti serangan jantung. Hari ini, saya akan membongkar rahasia kelam ini. Kita akan membahas kenapa kamar mandi bisa menjadi perangkap mematikan bagi lansia dan apa yang bisa kita lakukan mulai malam ini untuk memastikan orang tua kita tetap aman. Sahabat sehat, mari kita jujur. Sebagian besar dari kita menganggap kamar mandi adalah ruangan yang aman. Kita masuk, kita mandi, kedak keluar. Tidak ada yang istimewa. Tapi untuk orang tua kita, kamar mandi bisa menjadi zona bahaya. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Otot yang dulu kuat menjadi lemah, tulang yang dulu kokoh menjadi rapuh, refleks yang dulu cepat kini melambat. Bahkan, keseimbangan yang dulu stabil sekarang mudah goyah. Tidak hanya itu, banyak lansia yang memiliki penyakit penyerta. Tekanan darah tinggi membuat mereka mudah pusing ketika berdiri mendadak. Diabetes membuat saraf kaki tidak sepeka dulu, sehingga sulit merasakan pijakan yang licin. Osteoporosis membuat tulang menjadi rapuh. Sekali jatuh, resiko patah tulang pinggul atau cedera kepala sangat tinggi. Sekarang coba bayangkan situasinya di kamar mandi. Lantai licin karena air sabun. Pencahayaan yang redup, tidak ada pegangan di dinding. Kadang, mereka mandi setelah bangun tidur saat tekanan darah masih rendah. Atau mandi air panas langsung, sehingga pembuluh darah melebar, kepala menjadi ringan, dan tubuh terasa lemas. Bagi kita yang masih muda, mungkin terpeleset hanya berakhir dengan memar atau lecet. Tapi bagi lansia, jatuh bisa berarti akhir dari kemandirian mereka, atau bahkan akhir dari hidup mereka. Menurut data WHO, jatuh adalah penyebab kematian nomor 2 pada usia lanjut. Dan dari semua lokasi jatuh di rumah, kamar mandi menempati posisi teratas. Bahkan di beberapa negara, pemerintah sampai membuat regulasi khusus desain kamar mandi untuk lansia karena bahayanya yang tinggi. Ironisnya, di banyak rumah kita, desain kamar mandi masih seperti puluhan tahun lalu, tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang tua. Kita menganggap, kan mereka sudah terbiasa. Padahal, justru karena sudah terbiasa, kewaspadaan mereka berkurang. Inilah jebakan terbesar, rasa aman tapi palsu. Kita merasa semua baik-baik saja, sampai tragedi itu datang tiba-tiba. Sahabat sehat, izinkan saya bercerita tentang Bu Aminah. Beliau adalah salah satu pasien yang tidak akan pernah saya lupakan. Umurnya 74 tahun, tinggal bersama anak bungsunya di rumah sederhana. Orangnya ramah, murah senyum, dan selalu menyapa setiap orang di lingkungan rumah. Hobinya berkebun dan mengaji. Suatu pagi, sekitar pukul 6,
Anaknya mendengar suara keras dari area kamar mandi. Buk! Diikuti suara ember jatuh. Awalnya, ia pikir ibunya menjatuhkan gayung. Tapi, beberapa detik kemudian, ia mendengar suara air mengalir tanpa henti dan tidak ada suara dari sang ibu. Anaknya segera berlari membuka pintu kamar mandi. Dan di sanalah ia menemukan Bu Aminah, tergeletak di lantai dengan kepala berdarah. Air kran masih menyala, tubuhnya setengah terendam. Mata beliau terbuka setengah, napasnya berat. Mereka membawanya ke IGD secepat mungkin. Kami langsung menangani, memasang infus, memberi oksigen, melakukan CT scan kepala. Hasilnya, ada pendarahan otak akibat benturan keras. Kami membawa beliau ke ruang operasi, tapi kondisi tubuhnya sudah terlalu lemah. Bu Aminah menghembuskan napas terakhirnya beberapa jam kemudian. Anaknya menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Ia berkata kepada saya, "Dok, kamar mandi kami memang licin. Tapi saya pikir ibu sudah biasa mandi di situ. Saya pikir beliau kuat. Saya pikir... Dan kalimat itu terputus, tenggelam dalam tangis. Sahabat sehat, saya mendengar cerita seperti ini berkali-kali. Kadang tokohnya berganti nama. Pak Rahman, Mbak Karjono, Nenek Sumiati. Tapi akhir ceritanya sering sama. Penyesalan yang datang terlambat. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke kabar baiknya. Tragedi seperti ini bisa dicegah. Dan pencegahannya tidak serumit yang Anda bayangkan. Pertama, pasang keset anti-slip di dalam dan luar kamar mandi. Pastikan kesetnya berbahan karet atau memiliki lapisan anti-geser, bukan keset kain yang mudah tergelincir. Kedua, pasang pegangan dinding atau grab bar di dekat shower, bak mandi, dan toilet. Pegangan ini akan menjadi penopang ketika lansia merasa kehilangan keseimbangan. Ketiga, atur pencahayaan. Kamar mandi harus terang, terutama pada malam hari. Pasang lampu dengan sensor gerak atau lampu tidur di lorong menuju kamar mandi. Keempat, atur suhu air. Mandi dengan air yang terlalu panas bisa membuat pembuluh darah melebar, tekanan darah turun, dan menyebabkan pusing mendadak. Pastikan suhu air hangat, nyaman, bukan panas ekstrim. Kelima, jangan biarkan lansia mandi sendirian jika kondisinya sudah lemah atau sering pusing. Memang menjaga privasi penting, tapi nyawa jauh lebih berharga. Bisa dengan cara menunggu di dekat pintu atau memberikan bantuan ringan. Langkah-langkah ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan malam ini juga. Tapi efeknya bisa menyelamatkan nyawa. Ingat, pencegahan selalu lebih murah dan lebih mudah daripada penyesalan. Sahabat sehat, orang tua kita adalah alasan kita ada di dunia ini. Mereka telah merawat kita, menuntun kita belajar berjalan, menjaga kita saat sakit, dan memastikan kita tumbuh menjadi orang yang sehat dan kuat. Sekarang, giliran kita berbakti, meskipun kalau dihitung-hitung, kita tidak dapat membalasnya. Jangan tunggu sampai tragedi datang baru kita bergerak. Jangan biarkan lantai licin itu menjadi saksi bisu penyesalan kita. Jangan sampai kata-kata seandainya menjadi beban yang kita bawa seumur hidup. Mulailah malam ini. Periksa kamar mandi rumah Anda, lihat apakah lantainya licin, apakah ada pegangan, apakah pencahayaannya cukup, apakah suhu air aman. Lakukan perubahan kecil sebelum terlambat. Jika Anda merasa cerita ini membuka mata Anda, saya mohon, bagikan kepada teman, saudara, atau tetangga yang memiliki orang tua atau kakek nenek di rumah. Satu share dari Anda mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe channel Silvi AI ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama-sama, kita bisa menjaga orang-orang yang kita cintai tetap aman, sehat, dan bahagia di usia senja. Saya, Dr. Wahyu, mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat, tetap waspada, dan cintai keluarga Anda. Terutama orang tua kita, selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.